wa jahru imamin bihi. Nah, kemudian juga sunnah yang berikutnya adalah mengeraskan bacaan bagi imam dalam kunut. Dalam kunut imam kencengin bacaannya. Kemudian wa ta'minu ma'mumin sami'a kunuta imamihi. Ya. Kemudian sunnah lagi bagi makmum untuk mengamini yang mendengar bacaan imamnya. Jadi imam bacanya yang kencengan. Kalau makmum berarti kalau dengar bacaannya imam jangan baca kunut tapi ngaminin bacaan kunutnya imam. Kecuali kalau si makmum nggak dengar. Kalau si makmum nggak dengar, imam terlalu jauh, suaranya kepelanan misalnya. Nah, makmum sunnah baca. Sunnah baca. Ya. Nanti bahasan kunut ini sebetulnya bahasan nanti di sunnah Ahmad, tapi kunut ini adalah memang kan banyak khilaf ya, masalah perbedaan pendapat ya, terutama mungkin masalah kepada Muhammadiyah yang tidak pakai kunut. Ya. Sebetulnya bagaimana sebetulnya dalam kita menjelas kunut itu sunnah karena ada sebuah hadis yang mengatakan katanya dari Anas bin Malik dalam sebuah hadis mengatakan mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Dan ini hadisnya hadis sahih. Jadi kata kata Presiden Anas bahwa Rasulullah SAW senantiasa membaca kunut dalam sholat fajar, dalam sholat subuh hatta faraqad dunya sampai beliau meninggal. Nah, takwil yang lain yang mengatakan tidak sunnah, mungkin yang dimaksud adalah waktu itu adalah hanya kunut nazilah. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Buat mereka kunut nazilah. Kalau kita misalnya ada satu cerita di mana Rasulullah SAW ketika pulang dari peperangan, ya, beristirahat di perjalanan pulang, kemudian kesiangan. Nah, dalam kesiangan pun Rasulullah SAW kemudian membangunkan para sahabat untuk sholat subuh, qadhaan, karena sudah terik matahari, ya, sudah naik matahari, tapi tetap kunut. Nah, ya, mereka mengatakan bahwa itu kunut nazilah, memang karena setelah peperangan kan. Tapi dalam mazhab kita itu menunjukkan bahwa Rasulullah hampir tidak pernah meninggalkan kunut. Ya, oleh karenanya yaknutu. Oleh karenanya sampai kepada kita pun kunut gitu ya. Bahkan ada banyak riwayat yang mengatakan bahwa para sahabat, Khulafaur Rasyidin, ya, Sayyidina Abu Bakar, Umar, kemudian Sayyidina Utsman pun senantiasa kunut hatta al-an. Nah, kemudian bacaan yang biasa dibaca misalnya Allahumma hdini fiman hadait dan sebagainya itu dari mana itu? Itu kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan itu memang dari Rasulullah SAW. Kata beliau, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri." Ya, kata Sayyidina Hasan, ini Rasulullah SAW, ini doa ini Allahumma hdini fiman hadait itu adalah doa yang Rasulullah ajarkan kepada kami. Jadi Rasulullah telah mengajarkan aku beberapa kalimat untuk selalu dibaca di salat witir. Makanya kita kalau witir 15 akhir kita baca tuh. Karena memang ada dalilnya. Gitu ya. Nah, tapi juga ini memang kunut itu global. Al-global itu artinya umum. Apa saja boleh kita baca, hatta tidak maksur. Walaupun yang kita baca tidak diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Hatta dalam kunut ini kita minta duniawi. Ya. Minta dunia misalnya Allah marzuqni rizqan katsiran mubarakan fi, enggak apa-apa. Sebab kunut itu bacaannya, kunut itu kan doa. Maka muatannya cuma 3. Yang pertama harus ada doa. Ya. Yang kedua madah katanya adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamd. Ya, ada pujian walaupun tidak dengan kalimat hamdun. Kemudian yang ketiga salawat kepada Kanjeng Nabi. Cuma 3 unsur itu. Doa, memuji kepada Allah, kemudian salawat kepada Kanjeng Nabi. Sudah kunut. Bacanya bebas. Bacaannya bebas, tidak ditentukan oleh para ulama. Ya, seperti misalnya dalam kunut nazilah itu kan banyak doa-doa yang dibuat para ulama. Ya. Wah, panjang betul, ada yang sampai panjang banget, betul panjang.
Kayak dulu 212 panjang banget tuh. Menurut Nazila yang dibaca. Saya tidak mengerti. Aduh, apa nih? Deh. Jadi bacaannya cuma itu aja. Jadi misalnya kita nggak hafal Allahumma hdini fiman hadait misalnya, dengan doa yang lain boleh. Boleh. Allahumma rzuqni ya Razzaq misalnya. Kita cukup. Allahumma rzuqni ya Razzaq. Allahumma rzuqni itu kita doanya meminta diberikan rezeki. Ya Razzaqnya adalah pujian kepada Allah. Ya, selamat memberi rezeki. Salawat. Lakukan salawat nggak apa. Ya. Udah, cukup itu segitu juga. Cukup ya. Salawat apa saja. Jadi cuman itu kunut itu sebetulnya. Jadi doa memuji kepada Allah kemudian salawat. Tapi kalau malu mah masalah itu. Ya. Jadi kalau kita yang dibaca oleh kita itu yang pertama Allahumma hdini fiman hadait itu adalah doa kunut yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Hasan. Ya. Kemudian para ulama ya daripada nyari yang lainnya udah aja nih doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi kan bagus. Iya, lebih disunahkan. Artinya Rasulullah sudah mengajarkan itu. Kan begitu. Iya. Enak itu, cepet jadinya. Ya. Cuman kalau misalnya di masyarakat kita tiba-tiba, oh, ini imam ngapa ini? Mulanya kunut segitu doang, kita gitu ya. Ya. Ya, wa ta'minu ma'mumin samya kunuta imamihi sima'an muhaqqaqan lid-du'a minhu tuh ya. Jadi bagi makmum sunnahnya mengaminkan kunutnya imam, tapi kalau dia mendengar bacaan kunutnya imam. Jadi dengarnya pun harus dengar yang benar. Ya, kalau cuma dengar gitu doang ya, geremeng-geremeng doang nggak keren bacaannya nih. Itu nggak usah diaminin. Ya, baca kunut sendiri aja. Gitu ya, paham nggak? Jadi si makmum itu sunnah mengaminkan bacaan kunut imam kalau dia benar-benar dengar bacaan kunutnya imam. Kalau cuma kedenger geremeng-geremengnya doang mah nggak usah diaminin. Ya, udah baca dewek aja. Gitu. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang terakhir adalah membaca salawat kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi fihi. Dan juga kepada keluarganya dalam kunut. Yang berikutnya wa ityanu imamin bi sigati jam'in. Ya. Yang berikutnya adalah si imam membaca kunut dengan sigot jama'. Sunnahnya nih fihi dalam kunut tuh. Wa ityanu imamin bi sigati jam'in fihi dalam kunut. Wa fi du'a tasyahud juga dalam doa tasyahud. Ya. Jadi setiap doa dalam sholat sebaiknya imam itu senantiasa membaca dengan sigot jama. Walaupun dengan sigot mutakalim pun sebetulnya nggak apa-apa. Kalau mutakalim itu misalnya dalam doa kunut Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait itu sigotnya buat pribadi. Ya. Maksudnya kan doa buat Allahumma hdini fiman, ya Allah berilah aku hidayah seperti engkau memberikan hidayah kepada orang-orang yang telah engkau berhidayah. Amin. Enak banget, egois banget jadi imam gitu ya. Ya. Ya, dalam ketika imam maka datangkan dengan sigot jama. Jadi Allahumma hdina kita ganti dengan sigot jama. Ya. Setiap doa dalam sholat bagi imam sunnahnya mendatangkan dengan sigot jama. Ya. Walaupun dengan sigot mutakalim pun boleh, artinya tidak membatalkan sholat. Ya. Kan ada juga pendapat kata Habib Salim ya nggak apa-apa juga sebetulnya dengan sigot mutakalim itu. Kenapa? Asal diniatin katanya apa hikayatan membaca dengan bacaan teks aslinya gitu. Tapi diniatin untuk semua. Ya. Jadi boleh-boleh saja dengan catatan bahwa itu dibaca hanya untuk membaca sesuai dengan teks aslinya. Ya. Lalu fayukrahu takhsisu nafsihi itu, maka dimakruhkan katanya menghususkan untuk dirinya sendiri. Sunnahnya dibaca jamak, kalau sendiri nggak apa-apa, hanya makruh saja. Ya, itu dalam setiap doa, bukan hanya saja dalam kunut. Ya, setiap doa yang dibaca dalam sholat bagi imam sunnahnya mendatangkan dengan bacaan jamak.
Seperti doa dalam tasyahud kan bacaannya sir. Ya kan sir, nggak ada tasyahud dibaca kencang-kencang. Ya. Tapi tetap juga menggunakan bacaan yang jamak kalau membaca doa bagi imam. Wa wad'u rukbatahi mufarriqataini biqadri shibrin. Nah, ini dalam sujud nih, ya, sudah selesai dalam kunut, sudah selesai ketika i'tidal. Kemudian ketika sujud, sunnah wa wad'u rukbatahi mufarriqataini. Ya. Sunnah meletakkan kedua lutut direnggangkan. Biqadri shibrin itu seukuran 1 jengkal. Kan dalam sujud ini ada 7 anggota dalam sujud, ya. Yang menurut Imam An-Nawawi 7 anggota ini wajib dalam sujud. Kalau tidak salah satunya enggak kena, maka tidak sah sujudnya. Ya. Yang pertama jidat, ya apa namanya? Jidat ya. Jidat itu apa? Dahi. Dahi, kemudian telapak tangan. Dahi 1, telapak tangan 2 jadi 3, lutut 2 jadi 5. Kemudian apa namanya? Bagian dalam jari-jari kaki. Bagian dalam ya. Jadi betul-betul yang dalamnya nih, bawahnya 2, jadi 7 semuanya. Nah, ini 7 anggota sujud ini menurut Imam An-Nawawi semuanya wajib dikenain ketika kita sujud. Kalau Imam Ar-Rafi'i cuma 2, yang wajib adalah cuma 3, berarti rukbatain, 2 lutut dan dahi saja. Hidung tidak termasuk. Hidung termasuk bagian dari kesunahan. Nah, sunnahnya adalah pertama-tama meletakkan kedua lutut. Ya, jadi kalau sujud itu lutut dulu, jangan jidat dulu. Nyungsep. Iya, nyungsep lah. Ya, ada yang kalau tapi memang bagi orang yang kakinya sakit pasti tangan dulu. Ya, banyak juga yang tangan dulu. Nggak apa-apa. Ya, afdolnya kalau kita kuat, kalau kita mampu, maka lutut dulu, baru tangan, baru jidat gitu ya. Uzur nggak apa-apa, Ya, uzur nggak apa-apa. Ini bukan ngomongin afdoliyah saja. Ya, bagi yang dengkulnya sudah bermasalah, ya, maka nggak apa-apa gitu ya. Summa kafaihi maksyufatain tuh ya. Sunnahnya pertama letakkan dengkul, kedua lutut, kemudian kedua telapak tangan. Maksyufataini hadwa mangkibai. Dibuka. Ya, jangan dikepelin begini. Sejajar dengan pundak. Ya, sejajar dengan pundak. Nasyiran asabi'ahu madbun matan lil kiblah. Buka jari-jarinya dibuka, dirapetin. Rapetin. Jangan direnggangin begini nih kalau sujud. Dirapetin. Ini tuh sejajarkan dengan pundak. Katanya kalau sekiranya kita sujud ini, kalau ada barang yang jatuh dari pundak kita ini, jatuhnya ke telapak tangan kita. Kalau sujud itu, jadi begini tuh. Di samping muka kita. Jadi kalau ada sesuatu yang jatuh dari pundak kita ketika sujud, jatuhnya ke telapak tangan kita. Nah, afdolnya begitu. Dirapetin. Jangan dibuka. Rapetin, buka, taruh. Sejajar dengan pundak. Jangan kelebaran. Memang sunnah apa namanya? Sunnah tidak menempelkan tangan ketika sujud, tapi jangan begini. Itu nanti nyikut muka orang. Nyikut muka orang. Ya. Lil kiblah tuh ya, dihadapin ke kiblat. Summa jabhatahu, kemudian baru jidatnya, wa anfahu, dan hidungnya ma'an, bersamaan. Jadi jidat dengan hidung ini bersamaan, sunnah. Kalaupun hidung tidak kena nggak masalah. Kalau hidung sunnah. Sebab kalau hidungnya kenal biasanya sujudnya rada jungking gitu ya. Lagi hidung apa ya? Wa tafriqu qadamai. Kemudian bagian belakang telapak kakinya juga direnggangkan. Biqadri shibrin, sekira-kira 1 jengkal. Mansubataini, ya, telapak kakinya didirikan begini, ditegakkan ke depan, didiriin. Muwajjihan asabi'ahuma lil kiblati,
seraya menghadapkan jari-jari kakinya ini ke kiblat bagi yang mampu. Ya, karena biasanya juga sama kalau udah tua mah kan kakinya rada kaku ya. Jadi jari kaki itu juga kalau bisa ditekan begitu tuh. Supaya jari-jarinya menghadap kiblat. Tidak harus semua. Ya, jempol, kemudian mungkin yang jari tengahnya tuh bisanya kena. Ya gitu. Ditekan gitu ya. Sunahnya begitu. Ya. Wa ibrazuhuma min dhailihi fi sujud. Kemudian ya, dua telapak kakinya ini memang diletakkan di bawah dhail itu bokongnya. Ya, bagian bawahnya di sini. Jadi jangan dimegarin begitu. Ya, tepat di bawah bokong kita nih, kaki kita nih. Jangan dimegarin. Ya. Biasanya kan kalau berdirinya mengkang begitu bisa jadi sujudnya juga megar kakinya. Ini adalah afdoliyah dalam sujud. Jadi tangan di sini sejajar dengan mankibai, ya, sejajar dengan pundaknya. Kemudian tadi lututnya juga dibuka sekiranya seukuran satu jengkal. Telapak kakinya juga dibuka, dipisahkan sekira-kiranya 1 jengkal juga, ya. Wa ayakula fi subhana rabbil a'la wa bihamdi thalathan. Kemudian membaca subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali. Wa mujafatu dzakarin. Dan bagi laki-laki disunnahkan merenggangkan adudaihi an jambayhi, ya. Merenggangkan lengannya dari lambungnya. Jadi jangan begitu tuh. Kalau ini buat perempuan. Kalau sujud ininya ditempelin buat perempuan. Direnggangin. Nah, renggang ini ukurannya jangan sampai begini. Asal jangan nempel aja gitu maksudnya. Asal jangan nempel. Nah, segini aja. Ini juga jangan jauh-jauh tadi ya. Tangannya jangan jauh-jauh, karena ada yang begini ini. Sebab gini, saya beberapa kali ngelihat orang itu yang sujudnya itu yang agak jauh, tahu nggak? Yang agak jauh tuh, yang kayak orang, nah kayak orang hampir dakom lah gitu. Dengkulnya lurus ya, lurus. Dengkulnya tuh lurus jadinya. Lurus. Kenapa? Karena ada pemahaman begini. Memang dia kesunahan dalam sujud itu adalah tasakul a'alihi, ya, memberatkan bagian atasnya, memberatkan kepalanya. Karena kalau bisanya kalau sujud dengan cara seperti itu, bagian depan ini akan terasa keras, sehingga memang di tempat sujud itu pasti nggaruk nih, supaya mungkin agak hitam di sini. Iya, memang akan berat betul, berat. Coba dah, kalau sujud kita agak jauh sedikit, pasti agak berat bagian depan. Ya, jadi tasakulu a'alihi apa? Tasakulu a'alihi al asfalihi. Jadi memberatkan bagian atas, bagian kepala, ya. Kemudian bagian bawahnya diangkat. Memang harus begitu. Syaratnya memang bagian bawah harus lebih tinggi. Tapi tasakul di situ artinya sujud ini gini. Sujud ini disebut sujud kalau kepala kita ini tidak ditahan. Paham nggak? Nih kalau kemudian gini. Katanya lau wadu'a al-qutna lan kabasat, katanya. Kalau kita letakkan kapas pasti akan blesek. Kalau kita taruh di sini tempat sujud kita nih, ambles. Kalau kita sujud namanya tasakul pasti ambles. Ya, jangan ditahan sujud itu. Beratin gitu. Paham nggak? Ya. Tapi tasakul di sini juga bukan berarti kudu sampai jidat kita sampai pada hitam. Ya. Yang sewajarnya aja gitu tasakulnya di sini. Nah, memang betul ada pemahaman sebagian orang yang itu tasakul itu harus diberatkan, ya, supaya simahuhum fi wajahihim fi wujuhihim, katanya, supaya ada tanda di wajahnya. Nah, ini kan pengertian yang salah. Ya.